Perkenalkan, nama saya Josafat John Loho dari kelas 4 AKBG. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas di mata kuliah Entrepreneurship dengan judul mengelompokkan gagasan-gagasan atau ide bisnis, mengidentifikasi peluang-peluang bisnis, melakukan riset pasar sebagai suatu peluang, melakukan pengelolaan peluang pasar. Yang pertama ada mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis. Yang pertama itu ada pemahaman pasar, analisis pasar untuk mengetahui kebutuhan dan tren konsumen, identifikasi segmen pasar yang potensial untuk dijadikan target bisnis. Yang kedua ada analisis persaingan, tinjau persaingan yang sudah ada di pasar untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, identifikasi peluang yang belum dimanfaatkan oleh pesaing. Yang ketiga ada penelitian kelayakan, lakukan penelitian kelayakan bisnis untuk menilai potensi keberhasilan bisnis. Evaluasi faktor-faktor seperti permintaan pasar, keuangan, teknis, dan hukum. Yang keempat ada inovasi produk atau layanan. Pikirkan cara untuk membuat produk atau layanan yang unik atau memiliki nilai tambah yang dapat menarik minat pelanggan. Yang berikut ada penelitian lapangan. Di dalam penelitian lapangan yang pertama ada identifikasi tujuan penelitian. Tentukan tujuan dari penelitian lapangan Anda. Apakah Anda ingin memahami lebih dalam tentang kebutuhan pasar, mengumpulkan data tentang pesaing, atau mencari peluang bisnis baru. Yang kedua ada rencanakan metode penelitian. Pilih metode penelitian yang sesuai dengan tujuan Anda, seperti wawancara, survei, observasi langsung, atau analisis dokumentasi. Yang ketiga ada pilih sampel yang representatif. Pilih sampel yang mewakili target pasar atau pesaing yang ingin Anda teliti. Pastikan sampel yang dipilih cukup representatif untuk menghasilkan data yang relevan. Yang keempat, kumpulkan data secara sistematis. Lakukan penelitian dengan cara yang sistematis dan terencana. Pastikan data yang Anda kumpulkan relevan dengan tujuan penelitian Anda. Yang berikut ada menjelaskan definisi ide bisnis. Dalam situ ada yang pertama gagasan atau konsep. Ide bisnis adalah awal dari segala sesuatu dalam dunia wirausaha. Ini bisa berupa gagasan untuk menciptakan produk baru, menyediakan layanan yang belum ada, atau memecahkan masalah yang dihadapi oleh banyak orang. Yang kedua adalah nilai tambah. Ide bisnis harus memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Hal ini bisa berupa solusi untuk masalah yang mereka hadapi, kualitas produk atau layanan lebih baik, harga yang lebih kompetitif, atau pengalaman pelanggan yang lebih baik secara keseluruhan. Yang ketiga, berlanjutan. Di bisnis yang baik juga mempertimbangkan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Ini termasuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti permintaan pasar yang stabil, keuangan yang sehat, dan strategi pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Yang keempat, ada inovasi. Ide bisnis yang inovatif seringkali memiliki daya tarik yang lebih besar bagi pelanggan. Ini bisa berupa inovasi dalam produk, layanan, proses bisnis, atau model bisnis yang baru. Yang berikut ada mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Yang pertama ada hobi atau minat. Hobi adalah aktivitas favorit di waktu luang atau pekerjaan. Banyak orang dalam melakukan hobi atau minat berhasil mendirikan bisnis. Yang kedua adalah keterampilan dan pengalaman pribadi. Lebih dari separuh ide bisnis yang sukses berasal dari pengalaman bekerja di kantor atau tempat kerja. Yang ketiga adalah media massa. Media massa merupakan sumber informasi, ide, bahkan peluang yang besar. Surat kabar, majalah, televisi, dan sekarang ini internet adalah contoh dari media massa. Yang keempat adalah survei. Inti dari suatu ide bisnis baru seharusnya adalah pelanggan. Kebutuhan dari keinginan dari pelanggan adalah alasan pemilihan produk oleh pelanggan dapat Anda pastikan melalui satu survei. Yang berikut adalah menjelaskan pentingnya membangun ide bisnis. Yang pertama, ada mengidentifikasikan peluang. Dengan membangun ide bisnis, Anda dapat mengidentifikasi peluang-peluang baru di pasar. Ini bisa berupa kebutuhan yang belum terpenuhi, tren baru, atau ceruk pasar yang belum dieksplorasi. Yang kedua adalah memahami pasar. Proses membangun ide bisnis memungkinkan Anda untuk memahami pasar dengan lebih baik. Ini melibatkan penelitian tentang kebutuhan pelanggan, preferensi, dan perilaku pembelian mereka. Yang ketiga adalah menyusun strategi. Ide bisnis yang matang memungkinkan Anda untuk menyusun strategi bisnis yang efektif. Ini termasuk strategi pemasaran, penjualan, distribusi, dan pengembangan produk atau layanan. Yang keempat adalah menarik investor. Ide bisnis yang kuat dan terbukti dapat menjadi daya tarik bagi investor. Mereka lebih cenderung untuk berinvestasi dalam bisnis yang memiliki ide yang jelas, potensi pertumbuhan yang tinggi, dan rencana bisnis yang solid.
Yang berikut ada menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Di dalamnya, yang pertama evaluasi kriteria bisnis. Pertimbangan kriteria bisnis yang penting, seperti potensi pasar, berlanjutan bisnis, keuntungan yang dapat dihasilkan, dan kesesuaian dengan minat atau keahlian Anda. Yang kedua, analisis pasar. Lakukan analisis pasar lebih lanjut untuk setiap ide bisnis yang Anda miliki. Tinjau ukuran pasar, kebutuhan pelanggan, pesaing, tren pasar, dan potensi pertumbuhan. Yang ketiga, uji kelayakan. Lakukan uji kelayakan untuk menilai apakah di bisnis dapat dijalankan secara praktis. Evaluasi aspek-aspek seperti teknis, finansial, operasional, dan hukum. Yang berikut, keempat, pertimbangan keunikan dan nilai tambah. Tinjau ide-ide bisnis Anda untuk melihat seberapa uniknya dan nilai tambah apa yang dapat ditawarkan kepada pelanggan. Ide yang memiliki nilai tambah yang jelas biasanya lebih menarik. Yang kelima, pertimbangan resiko dan tantangan. Identifikasi resiko-resiko yang mungkin dihadapi dalam menjalankan setiap ide bisnis. Pertimbangkan juga tantangan-tantangan yang perlu dihadapi dan strategi untuk mengatasinya. Dan yang terakhir, ada konsultasi dan umpan balik. Diskusikan ide-ide bisnis Anda dengan orang-orang yang dapat memberikan pandangan dan umpan balik yang objektif, seperti mentor bisnis, ahli industri, atau calon pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.